Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Penyidik Baris Krim Polri sudah berada di Magelang untuk menyusun rangkaian peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua di tangan Sang Jenderal Irjen Pol Verdi Sambo. Sambo mengklaim ada peristiwa yang melukai harkat martabat sang istri saat berada di Magelang. Teka-teki motif pembunuhan Brigadir Yosua masih belum terjawab. Bak puzzle, kepingan demi kepingan terus dikumpulkan oleh tim penyidik untuk menyibak tabir kematian termasuk permufakatan jahat terhadap almarhum Yosua. Sejauh ini, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, namun keterangan yang diberikan para tersangka terus berubah-ubah. Awalnya, disebut ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua dengan menodongkan pistol kepada Putri Chandrawati di rumah dinas. Namun, belakangan dugaan pelecehan seksual terhadap istri sang jenderal itu tidak terbukti atau hanya skenario belaka. Kali ini Sambo berdalih adanya perilaku Yosua yang melukai martabat keluarga yang terjadi di Magelang. Oleh karena itu, saat ini tim khusus Bareskrim tengah mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan. Sebelumnya, Irjen Verdi Sambo sudah mengaku menjadi otak pembunuhan ajudannya sendiri, Brigadir Yosua. Sambo juga telah merekayasa kasus pembunuhan itu. Sementara, asesmen yang dilakukan psikolog dan psikiater terhadap Putri Chandrawati masih menunjukkan Putri mengalami depresi dan trauma. Putri sempat meminta perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli lalu, namun permohonan itu ditolak. Kasus pelecehan terhadap Putri saat ini sudah di-stop, namun polisi hingga kini belum menjelaskan status hukum istri sang jenderal. Tim Liputan, Metro TV. Kasus kematian Brigadir Yosua masih menyisakan motif yang simpang siur karena Verdi Sambo telah mengakui rekayasa pembunuhan. Kasus ini pun telah menyeret sejumlah petinggi Polri. Telah bergabung bersama kami Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum pidana di Metro Siang. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang, Mbak Semi. Ya, Kang Asep, kalau kita lihat tim penyidik sudah bergerak ya ke Magelang untuk kemudian mencari tahu motif di balik kasus Brigadir Yosua ini, kemudian juga menyusun puzzle yang hingga saat ini masih simpang siur. Sebetulnya seberapa besar pengaruh dari motif ini terhadap kemudian ancaman hukuman yang akan dihadapi oleh Verdi Sambo? Ya, yang pertama sebenarnya di pidana itu yang penting adalah unsur. Jadi apakah yang disangkakan pasal 340 Junto 55 Juntis 56, jadi apakah itu ada pembunuhan berencana? Ya, itu harus dibuktikan. Kalau motif itu hanya untuk nanti kelak di pengadilan, hakim untuk mempertimbangkan atau berat ringannya hukuman, tidak terlalu penting. Kalau motif itu sering saya katakan itu konsumsinya emak-emak dan bapak-bapak di warung kopi gitu kan, atau kaum netizen untuk saling bergibah gitu kan. Jadi sekali lagi, kalau unsurnya disangkakan 340 ya, atau subsidi 338 itu harus dibuktikan, itu aja. Nah sekarang sejauh mana sanksi yang akan kena kepada FS ini ya? Ya karena dia adalah yang menyuruh melakukan, berarti aktor intelektual, hukumannya berat. Ancamannya 340 itu kan dari penjara 20 tahun seumur hidup bahkan sampai mati. Nah yang melakukan dan membantu, kalau membantu pasalnya kan 340, perencanaan hukuman juga berat sama ya. Cuman yang ini pasalnya 338 hanya pembunuhan, apalagi dia suruh melakukan. Nah sekarang kan berkembang nih, yang motif itu selalu dikaitkan ke sebenarnya kekerasan seksual ya, maksudnya bukan pelecehan seksual. Nah kalau memang katakanlah itu ada, itu juga sifatnya kesusilaan atau kesopanan tertutup, tidak boleh orang tahu dari mulai penyidikan sampai di pengadilan, tidak boleh orang tahu. Makanya kalau saya kutip dari Pahpud maupun Kabar Eskrim itu urusan orang dewasa, hanya Tuhan yang tahu dan PC dan J yang tahu. Artinya udah bisa diduga lah ya, kalau boleh menduga ya ada sesuatu yang memang tidak boleh diungkap. Nah, cuman kan publik pengen tahu. Nah, cuman masalahnya gini, kan ini dilaporkan nih oleh PC ini ya, adanya tidak hanya satu tidak kekerasan seksual, juga pembunuhan berencana. Tapi penjelasan Dirpidum ya mengatakan tidak ada itu ya, dihentikan karena bukan peristiwa pidana. Bahkan dikaitkan justru ya, laporan tentang kekerasan seksual ini berkaitan dengan obstruction of justice. Nah kalau itu benar, ini adalah tanda petik ada kebohongan, tidak benar sebenarnya, ada sanksi pidananya, baik bagi FS, baik bagi PC ya, dan pihak-pihak tertentu itu kena pasal 220 atau 242. Bahkan kalau itu memberi keterangan bohong ya, dalam arti dia memberikan seharusnya ya, dia mengadukan suatu pidana tapi bukan pidana misalkan, sudah ditutup kan oleh Dirpidum. Atau bahkan kalau dia di dalam bagian seperti katakan Dirpidum, bagian dari obstruction of justice, dia kena
dia 221 gitu kan menghalangi penyidikan. Jadi artinya saya lebih tertarik ketika oleh Kapolri dan Irwisum dan Kabariskim menyatakan disangka 340 subsidi 338, mending main di situ. Cuman sekarang kita memang publik harus diberi kepuasan, apalagi kan Mahfud mengatakan orang dewasa, orang penasaran. Kemudian juga sekarang Kabariskim mengatakan hanya Tuhan yang tahu dan pihak-pihak itu yang tahu. Artinya publik semakin bertanya-tanya. Tapi sebenarnya secara hukum motifnya akan dibuka di pengadilan. Itu cuma satu pertanyaan kelak hakim itu, hanya motif tuh. Kenapa Anda membunuh? Kenapa Anda ikut serta? Kenapa melakukan? Itu aja kok, nggak ada kan ditanya. Apalagi kalau nanti itunya sifatnya sensitif ya, yang tadi dalam tanda petik orang dewasa atau Tuhan tahu ya tidak akan lanjut. Bagi hakim cuma senyum-senyum nanya begituan. Tapi mungkin menarik lah hiburan kita hanya motif gitu. Ya, jadi Kang Asep, peluang PC ini untuk ditetapkan sebagai tersangka sangat besar begitu ya. Seperti yang Anda katakan tadi, ancaman untuk pasal 220, 221 dan 224. Ancaman pidananya seperti apa, Kang Asep? Ya, nah gini, kalau penjelasan kita penjelasan resmi ya dari Pidum, nggak mungkin direkayasa karena resmi, pertaruhannya besar. Ya, ini bagian dari obstruction of justice, berarti penghalang penyidikan. Ya, itu 9 bulan. Ya, kalau 220 ya itu 1 tahun 4 bulan berapa bulan saya lupa ya, 1 tahun lebih gitu ya. Itu jelas. Nah, tapi kalau di bawah sumpah memberi keterangan itu tahunan loh, 7 tahun 9 tahun. Tapi sekali lagi ini baru disangkakan kan. Nah, kita lihat apakah nanti ini masuk saja atau juga benar. Tapi kalau benar juga logikanya nggak mungkin, Mbak Sumi, gini. Katakanlah sekarang ada itu kekerasan seksual. Kan logikanya waktu di ruangan itu yang kita baru tahu kan 4 ya. FS suaminya nggak mungkin dong kekerasan seksual sama istrinya. Ya 2 RR sama KM membantu pembunuhan, nggak mungkin kan. Nah, juga sama melakukan. Nah, apakah kan tuduhan ke almarhum J gitu kan? Nah, sekarang kalau katakanlah sekali, mohon maaf misalnya umpamanya ya, J kan sudah meninggal dunia. Apalagi kalau itu nggak ada gitu. Kalau ada juga memang tidak akan mungkin naik jadi penyidikan gitu kan, atau ke pengadilan. Jadi sekiranya ketika tuduhan kekerasan seksual, ya kan harus jelas siapa yang melakukan. Nah, siapa yang dilakukan? Ya nggak mungkin kan, pasti dilakukannya sama cewek. Cewek di situ kan cuma Ibu PC. Nah, yang melakukan Ibu PC siapa? Di antara 4 itu kan, atau pihak lain. Ya, kalau ada pun sekali lagi ya, harus jelas disebutkan. Sementara ini PC kan nggak pernah dengar keterangannya, kondisi sedang dalam sakit. Gimana dia melaporkan ya? Nah, kita pengen tahu kan siapa yang melakukan kekerasan seksual kan di antara 4 yang baru tersangka atau ada yang lain gitu kan. Kalau yang lain kan masih hidup kan. Kalau yang meninggal baru J kan. Logika tadi kan kalau J juga katakan sekali misalnya, apalagi kalau tidak ya. Kalau iya pun kan sudah meninggal nggak bisa. Apalagi kalau tidak gitu kan. Baik, Kang Asep kembali ke Verdi Sambo. Verdi Sambo ini kan terancam pasal 340 begitu ya. Bagaimana pengawalan pasal ini mengingat masih ada subsidiarnya? Ya, betul ya. Terima kasih dia penjelasan itu. Ini pasalnya agak susah sebenarnya penjelasannya. Karena apa? Biasanya pelaku pembunuhan tuh sering menyangka. Kita pernah menyaksikan ya perkara yang menarik perhatian tuh cyanida dan perkara lain. Bahkan karena yang belum diketemukan. Nah, kebetulan di 340 ini kan terdakwanya beri keterangan ya. Setelah dalam tanda petik mengakui. Jadi gampang sekali nanti pembuktian sangat-sangat gampang sekali. Karena 340 harus dibuktikan nih barang siapa orang jelas. Yang 4 orang tadi masing-masing perannya ya. Kemudian dengan sengaja ya. Dengan sengaja itu willen, dan willen bahasa Indonesianya adalah dia mengetahui dan menghendaki. Jadi tahu dia pembunuhan itu. Dan dia menghendaki pembunuhan itu karena apa? Nah, ya. Nah, 3, ya menghilangkan nyawa jelas. Ada nyawa yang hilang itu J. Jadi sangat-sangat gampang. Cuma nanti yang agak berat itu di E. Karena di E itu pasalnya 338. Perencanaannya nggak ada. Nah, perencanaan ini penting untuk membuktikan. Perencanaan itu ada jeda waktu walaupun singkat. Ada ketenangan. Dia tenang ketika membunuh. Kan terbukti dia menyuruh. Memerintahkan E. Kemudian ada RR dan KM. Artinya itu unsur terpenuhinya jeda waktu yang walaupun singkat dan tenang, perencanaannya telah terbukti. Jadi di persidangan ini kelak tidak akan rumit gitu. Yang rumit itu mungkin tadi kepenasaran pihak-pihak tanya motif gitu. Kalau unsurnya saya yakin lah ini jaksa pun pasti gampang membuat dakwaannya, sangat-sangat. Apanya biasanya itu kan perkara pembunuhan itu agak sulit karena pelakunya menyangkal ya. Paling gampang di kasus cyanida itu kan, ya, terlepas orang setuju tidak setuju kan, karena pembuktiannya sangat sulit gitu kan, sehingga orang mengira-kira. Kalau perkara ini jelas ya, E-nya sudah dengan membuka tabur oleh E dan FS aja dikatakan langsung mengumumkan Kapolri dan Irwasum serta Kabariskim. Jadi saya pikir kelak pembuktiannya kan apalagi sekarang pihak penyidik ya, membuktikan dengan saintifik kan, atau kalau saya istilah saya alat bukti yang sah. Dan minimal kan dua alat bukti. Di situ jelas ada E memberi keterangan kan, dia disuruh ya. RR sama KM diperiksa juga dia membantu. Itu lebih dari 2, apalagi nanti kan barang bukti lain akan mendukung, persesuaian alat bukti dan bukti lain akan saling mendukung, pasal tersusun. Ada pembunuhan berencana 3 orang, ada pembunuhan yang 1
tapi juga jadi masalah karena kelak sering saya katakan dia bisa tidak dipidana karena dia melaksanakan perintah dan dia dalam keadaan kondisi tertekan harus itu dilakukan. Ya, sekarang yang perbedaan dengan yang lain itu sering saya katakan malah bisa tidak dipidana karena dia melakukan perintah jabatan. Baik, kita akan kawal terus kasus ini sampai ke meja persidangan. Terima kasih pengamat hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan untuk waktunya di Metro Siang. Sama-sama.